Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah pencipta semesta alam. Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Hadirin wal hadirat sidang jamaah subuh yang dimuliakan Allah. Tamu-tamu kita yang datang dari luar kota, juga mustami radio-radio yang turut menyiarkan ceramah subuh secara langsung dari Masjid Raya Baitur Rahman. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah SWT untuk menghadiri salat subuh berjamaah, dan semoga Allah juga menerima doa kunut nazilah kita, karena ini sudah banyak lagi yang terpapar COVID-19 ini atau Corona. Mudah-mudahan kita terhindar dari penyakit yang berbahaya ini. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, pagi ini kita ingin mengenang sebuah perang di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perang itu adalah perang Ahzab. Jadi perang ini diabadikan oleh Allah SWT ceritanya di dalam Al-Quranul Karim, surat Al-Ahzab. Ahzab artinya bersekutu, dan bersekutu itu terus berulang. Misalnya bagaimana orang-orang kafir itu mengeroyok Palestina. Itu bersekutu Amerika, Inggris, Perancis, Jerman menghancurkan Palestina dan diberikan kepada Yahudi. Itu termasuk Ahzab, bersekutu mereka itu. Kemudian bagaimana orang-orang kafir menghancurkan Irak yang Ahlussunnah wal Jamaah dihancurkan oleh Amerika dan kawan-kawannya, orang kafir. Itu sangat banyak negara membantu Amerika untuk menghancurkan Irak yang Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian mereka menang dan Irak diberikanlah kepada Syiah. Jadi Irak sekarang adalah Irak yang Syiah. Pemimpin Irak sekarang orang-orang Syiah. Na'udzubillah min dzalik. Yang paling mencokolo itu bahasa Aceh, Arab Saudi. Arab Saudi membantu Amerika. Kemudian ditipu Arab Saudi oleh Amerika. Dikasih Irak itu untuk orang Syiah. Padahal Syiah itu musuh orang Arab Saudi. Karena bangga, Arab Saudi kan bangga, ditipu. Ditipu oleh Amerika. Sehingga Arab Saudi semakin ketakutan sekarang. Karena tetangganya Irak sudah jadi Syiah. Alhamdulillah. Nah, inilah sebuah perang yang sangat menarik, perang di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perang ini terjadi yang pertama sekali meletusnya tanggal 4 Syawal, bulan setelah Ramadan, tahun kelima Hijriah. 4 Syawal tahun kelima Hijriah terjadi perang Ahzab ini. Perang ini juga ada nama lain yang sangat terkenal juga. Namanya adalah perang Khandaq.
Khandak itu bahasa Arab artinya parit. Karena Rasulullah dan 1000 sahabatnya menggali parit. Luas parit itu 8 meter luas parit. Dan dalamnya itu 4 meter. Kuda itu walaupun kuda cerdas, kuda kuat, tidak bisa melompat. Kalau kuda itu melompat tidak mampu 8 meter. Kuda yang hebat itu hanya mampu melompat 4 meter. Ini 8 meter parit itu. Dan dalamnya itu 4 meter. Sebelah utara Madinah. Dan alhamdulillah saya sudah dibantu oleh Gufran ketua PKS yang membawa saya ke sana musim haji tahun 2000 dulu. Sudah lama sekali. Ditunjukkan ini paritnya. Memang masih ada bekasnya. Ada masjid khamsah, masjid 5 masjid sepanjang parit itu. Dan panjang parit itu kan tak terduga, sekitar 6 kilometer panjang. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, ide siapa nih? Ini ide seorang yang luar biasa, seorang Persia yang kemudian datang ke Madinah masuk Islam. Namanya Salman Al-Farisi. Salman dari Persia artinya. Salman Al-Farisi. Salman dari Persia. Sahabat Rasulullah ini luar biasa. Dia pernah berpindah-pindah agama. Yang pertama agama ayahnya, agama Majusi, agama menyembah api. Kemudian dia pergi ke Timur Tengah, dia dari Iran, dia pergi ke Syam, dia masuk agama Yahudi. Oh, bukan Yahudi dulu, terbalik. Masuk agama Nasrani dulu. Dia masuk agama Nasrani. Kemudian pindah lagi ke agama Yahudi. Dia tinggal di rumah ahli kitab, belum syirik, ya. Agama Yahudi dulunya agama yang bagus, agama tauhid juga, monoteisme. Tapi murabbi Yahudi itu sangat tua betul, sudah sangat tua. Diwasiatkan kepada Salman, kamu sudah masuk 3 agama. Agama orang tua kamu Majusi, agama Nasrani, sekarang agama Yahudi. Kamu pun harus keluar dari agama ini. Nanti akan ada agama baru yang akan dibawa oleh Rasul baru, Muhammad namanya Rasul itu, di Mekah. Kamu cari agama baru itu, kamu masuk agama itu. Jadi Yahudi itu sudah sangat tua. Murabi itu ulama artinya. Kalau kita ulama, orang Yahudi menyebutnya murabbi. Jadi Salman, kemudian pendeta tua itu atau murabi tua itu mati, meninggal dia. Mulailah Salman Al-Farisi menuju Madinah, masuk Islam. Nah, yang menarik dalam perang ini, dia jadi arsitek. Arsitek artinya perancang. Jadi musyawarah dalam Masjid An-Nabawi di Madinah. Bagaimana ini orang-orang kafir
akan menyerang kita. Pertahanan kita lemah, ekonomi kita lemah. Kata Rasulullah. Iya Rasulullah, jawab anak muda, masih muda dia. Iya Rasulullah, di negeri kami kalau ada musuh menyerang kota, kami gali parit, khandaq. Bagaimana kalau kita gali parit? Setuju, kata Rasulullah. Dan jawab sahabat-sahabat yang lain juga setuju. Maka bekerjalah siang dan malam. Rasulullah membutuhkan waktu cuma 1 minggu. 1000 orang. 1000 orang menggali parit. Luar biasa. Kemudian sejumlah panglima itu berjaga-jaga di parit. Kalau nanti ada orang kafir yang meloncat ke parit, dihabisi terus. Ini perbandingan jumlah. Orang kafir dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb. Masih kafir waktu itu, nanti masuk Islam dia. Abu Sufyan bin Harb. Itu panglima tertinggi orang-orang kafir Quraisy. Sedangkan Islam dipimpin oleh panglima tertingginya, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung dipimpin sendiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi datanglah orang-orang kafir itu bersekutu 3 kelompok. Yang pertama, orang kafir Quraisy dari Mekah. Ini jumlahnya luar biasa. Mereka itu 5.000 orang. Yang kedua orang Yahudi, itu sekitar 3.000 orang. Yang sisanya 2.000 lagi orang munafik, orang-orang munafik. 10.000 semuanya. Melawan cuma 3.000 orang Islam, cuma 3.000. Jadi Rasulullah berdoa di dalam kemah, ya Allah ya Tuhan kami, berilah kemenangan kepada kami. Karena dalam perang Uhud kami juga hampir kalah. Kali ini berilah ya Allah kemenangan. Hancur leburkan ya Allah musuh-musuh kami. Bantulah ya Allah. Begitu Rasulullah berdoa. Rupanya Allah mengabulkan doa Rasulullah. Jadi sebelah utara orang kafir, sebelah selatan orang Islam. Jadi ada parit khandaq itu. Setelah Rasulullah berdoa dengan khusyuk, dengan luar biasa mengharap, dengan air mata yang berlinang-linang, datanglah badai gurun. Angin badai. Diterbangkan semua kemah-kemah orang kafir, diterbangkan oleh angin. Bukan hanya kemahnya yang diterbangkan, tetapi lauk pauk makanan-makanan mereka juga diterbangkan luar biasa. Dan tambah lagi bukan hanya menerbangkan kemah-kemah, tenda-tenda orang kafir, tetapi angin juga menerbangkan pasir yang luar biasa sehingga diarahkan jadi angin mengarahkan ke atas wajah orang kafir. Apa yang terjadi? Orang kafir sebenarnya sudah kalah. Matanya sudah perih. Mereka ada yang lari tunggang langgang. Mereka percaya Muhammad ini benar. Kekasih Allah. Maka diberi bala kepada kita. Jadi sudah setengah orang-orang kafir itu terpecah. Terutama orang-orang munafik. Orang munafik suka melihat suasana. Dilihat ini bala dari Allah. Mereka juga percaya kepada Allah tapi tidak mau beriman. Mereka lari tunggang langgang. Jadi Rasulullah hanya bersyukur bersama sahabat-sahabatnya.
Ini bala pertama. Tetapi Abu Sufyan bin Harb itu berpikir ini belum kita perang. Orang Arab, orang Islam kan 3.000. Kita masih tersisa setengah lagi. Mari kita perang. Jadi perang dulu. Ada juga perang tanding gitu ya. Jadi seorang pahlawan yang gagah perkasa dari orang-orang kafir, katanya itu beberapa hadis mengatakan dia itu raksasa, bukan ukuran biasa, tinggi besar ya, dan ahli perang, sangat cerdas dia. Namanya Abdul Wud namanya ya. Jadi tangkas sekali, setiap orang yang berhadapan dengan dia pasti mati. Dia meloncat ke parit. Wahai Muhammad, mana saudara-saudaramu, mana kerabatmu, silakan menghadapi saya. Saya ini pahlawan, kan begitu. Jadi Rasulullah menyuruh beberapa sahabat yang lain, saya kenal, itu bukan saudaramu, itu bukan kerabatmu. Yang kerabatmu mana? Rasulullah maju Sayyidina Ali. Padahal Sayyidina Ali masih 20 tahun usianya, berhadapan dengan orang raksasa. Oh Muhammad, aku tidak mau dengan anak-anak. Itu yang kamu nggak mau saya. Yang lain mana? Oh, ya. Kata Rasulullah, cukup Ali saja. Terjadilah perang tanding. Pertama Ali bin Abi Thalib memotong betisnya, putus dengan pedang. Jadi heroik kalau kita baca ya, heroik ya. Putus kaki si Abdul Wud ini. Tapi Ali bin Abi Thalib sangat cerdas. Yang kedua, dia potong kaki kudanya. Kudanya juga jatuh. Kemudian akhirnya Ali menghabisinya. Matilah. Ketika Abdul Wud ini sudah mati, orang kafir juga takut lari lagi, sebagian lagi lari, takut mereka itu. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, kemudian benar-benar mereka itu tak lari semuanya, tetapi mereka sudah mati 20 orang. Orang Islam 1 orang pun belum meninggal dunia. Kenapa? Rupanya ada tentara Allah, malaikat Jibril dan kawan-kawan. Kalau dulu malaikat Jibril membantu dalam perang Khandaq, dalam perang Badar, perang Uhud, kali ini juga membantu. Dalam hadis dikatakan sampai 5.000 para malaikat membantu, tapi kali ini dengan cara yang paling bijaksana, tidak memegang pedang. Para malaikat itu tidak memegang pedang. Para malaikat memberi ketakutan di dalam hatinya. Di dalam hati orang-orang kafir itu penuh dengan ketakutan. Keberaniannya hilang. Takut semua ingin lari. Kemudian larilah semuanya. Inilah perang Rasulullah yang paling sedikit kematian. Paling sedikit tewas. Hanya 20 orang. Sedangkan dari pihak Rasulullah 1 orang pun dalam perang ini tidak ada yang hilang, karena sudah dibantu oleh malaikat. Jadi kemenangan Rasulullah ini pas 1 bulan ya. Jadi bulan Dzulhijjah menangnya. Setelah Syawal bukan Dzulhijjah, Dzulqaidah ya. 1 bulan sudah selesai. Jadi gilang gemilang. Nah, kita ingin melihat ada 3 mukjizat dalam penggalian parit ini. Mukjizat pertama, jadi umat Islam 1.000 orang itu menggali parit. Dan
kelaparan, tidak ada makanan, tidak ada yang memberi makanan, ya. Musim paceklik, tidak ada makanan. Jadi semua sudah lemah sekali, capek sekali, ya, sudah lemah. Rasulullah pun tidak ada makanan. Rasulullah mengambil batu mengikat di pinggangnya. Jadi rupanya ada peduk anu batai bak perut urang di handi li. Artinya coba nanti. Coba nanti. Para sahabat Abu Bakar, Umar bin Khattab semua mengambil batu diletakkan di perutnya, diikat. Kita belum coba. Kenapa? Karena kita belum lapar. Coba bayangkan kekasih Allah Rasulullah, penghuni surga, lapar di dunia ini. Rasulullah itu tidak ada makhluk yang sama mulianya. Dengan Jibril saja lebih mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kelaparan. Kejadiannya orang buang-buangin itu. Harta berlimpah ruah. Nah yang paju bungong beng mentang. Dengan bungong beng haji, dengan bungong beng ya umrah, dengan bungong beng oblo je. Yang sembahyang hana taat, punya orang paju bungong beng. Taat karena riba. Maka di Aceh kagak pegat bank Islam mandu. Madum bank Islam tetapi na yang batat. Tulis mantang syariat, mantang mantang riba dalam. Nyan salah. Saruji kagak yu pegat bank Islam, pegat madum bank Islam. Beknan mantang tetapi. Nyo Baitul Qirat yang hana bersih li kadang-kadang. Terjadi korupsi di Baitul Qirat. Nah yang payah pecat, pengurusi dipecat karena korupsi. Kiban lagi ya. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi tentara Rasulullah 1000 orang itu sudah lapar. Ya. Jadi ada seorang sahabat Rasulullah yang sangat baik akhlaknya dan dijamin masuk surga juga. Namanya Jabir bin Abdullah. Dia itu sangat banyak meriwayatkan hadis-hadis sahih. Ya. Jabir bin Abdullah. Dia lihat, dia pulang ke rumah. Wahai istriku, aku sedih. Aku sedih sekali melihat Rasulullah kelaparan. Sahabat-sahabat Rasulullah kelaparan. Dan orang-orang 1000 orang yang menggali parit kelaparan. Bagaimana kalau kita potong anak kambing kita? Kita masak. Setuju kata istrinya. Tapi kalau 1 ekor kambing kan tidak cukup untuk 1000 orang. Enggak, rencana saya begini. Setidak-tidaknya kepada Rasulullah dan orang-orang yang diajak oleh Rasulullah barang 20 orang. Nanti kita tidak adil. Untuk Rasulullah dan kawan-kawannya ada yang lain bagaimana? Tapi tidak ada jalan lain, cuma kita punya seekor kambing. Jadi dimasak kambing itu, kemudian Jabir bin Abdullah datang kepada Rasulullah berbisik-bisik. Ya Rasulullah, ayo ke rumah saya, ajaklah barang 20 orang, jangan semuanya. Karena saya hanya mampu menyediakan makanan untuk 20 orang. Baik ya Jabir, kamu pulang aja lo. Kami di belakang. Apa yang terjadi? Rasulullah mengumumkan semua yang bekerja ini 1000 orang, mari kita ke rumah Jabir. Datanglah 1000 orang kan banyak. Coba bayangkan. Waduh, Jabir gelisah luar biasa, istrinya sudah menangis. Ini malu kita, bagaimana semua di apa bapak tadi tidak bilang sama Rasulullah cuma 20 orang? Saya bilang 20 orang. Tetapi bagaimana ini Rasulullah mengajak semuanya? Sampai di rumah Jabir, Rasulullah berdoa, semoga kambing itu cukup untuk 1000 orang. Ya. Nah, jadi
semua makan. Sudah kenyang 1000 orang, belum habis satu kambing. Itu mukjizat namanya. Dan ini hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Enggak ada air. Air untuk 1000 orang tidak disediakan juga. Yang ada hanya satu kendi kecil. Rasulullah mencelupkan air ke dalam kendi itu, kemudian semua disuruh minum. Tidak habis-habis dalam cerek itu. Dalam cerek itu tidak habis-habis. Sampai 1000 orang juga minum semuanya. Ini mukjizat. Mukjizat. Ada mukjizat yang ketiga. Mukjizat yang ketiga, waktu menggali parit itu, ada sebuah batu sangat besar. Kalau batu besar itu tidak bisa dengan cangkul, dengan linggih, dengan tidak bisa. Dengan besi tidak bisa, karena keras sekali. Anak batu besar, walaupun anak besar anak batu juga namanya, kan? Batu besar. Itu sudah mengeluh yang menggali parit itu, ya Rasulullah, bagaimana ini batu besar sekali, sangat besar batunya itu. Rasulullah berdoa dan memukul dengan tongkatnya. Cuk, gitu. Ini mukjizat, mukjizat. Batu itu berkeping-keping menjadi pasir. Ini hadis sahih juga. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, itulah yang terjadi bulan Syawal dan Dzulqa'dah tahun 5 Hijriah. Sumber kalau mau dibaca semua kitab-kitab tarikh Rasulullah, Sirah Nabawiyah ada tentang perang Khandaq. Ada sedikit sedih kalau kita lihat sekarang ini, banyak orang tidak memberi perhatian kepada Sirah Nabawiyah. Padahal kalau manusia ingin mencintai Allah dan Rasulnya, mereka harus belajar Sirah Nabawiyah supaya kita lebih mencintai Islam, mencintai Allah dan Rasulnya. Kebanyakan orang-orang Islam ini tidak mencintai Rasulullah, kecuali hanya namanya saja. Berselawat banyak sekali, tetapi apa yang diucapkan dalam selawat itu pun tidak mengerti. Kita imbau supaya inti dari belajar sejarah Islam itu untuk mencintai Islam itu sendiri, mencintai Allah dan mencintai Rasulnya, baru mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan berguna bagi kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.